Kalau di sini belum ada domah di ayat pertama. Yang kedua, kan tadi terlihat Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat kan ya? Seandainya saya jadi imam misalkan. Nah, yang pertama al-jawabnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua al-jawabnya tidak jelas. Tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan nggak? Seperti jelasnya. Betul? Mending kene ngadangkeun anu jelas, mending anu teu jelas. Jelas. Ya, aku mau nonton konser musik. Aku rindu setengah mati misal. Terus si masih itu yang begini. Aku rindu setengah mati, kira-kira dari kemayar. Nyanyi oke, mulutna sempurna mah disebutna artikulasinya jadi terjelas. Ariel juga tidak ada. Hah? Ariel. Ariel baru dibantu. Diulang kembali. Nah jadi diulang kembali. Jadi al-jawf penting ke peranannya. Penting. Ya. Tapi pernah nggak antum misalkan mendapati seorang imam anu teu jelas suaranya? Sering. Banyak. Ya karena sigen warga teh. Ain warga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan rohnya Sigen warga ngimaman. Power ya. Berarti dia belum paham sementara itu jadi rukun nggak? Rukun dalam bacaan Al-Quran jadi kewajiban. Oke, gua ada di share lahnya. Ada keterangan dari Ustaz siapa yang menyatakan jika membaca Al-Fatihah dia mulutnya diam, walaupun dia sholat zuhur atau asar kan jelas tidak dijaharkan. Iya. Kamu sholat sunnah biasanya? Sholat sunnah, badiah misalnya. Sebelumnya bisa dicing mulutnya. Nah. Makanya gimana jadi pemerhati. Bisa bukan dalam kesombongan. Mohon maaf, Sempat tinggalin, betul? Hah? Sempat tinggalin. Oh iya. Terus ya, Allah teh membagi 2 waktu sholat. Ya. Yang siang bacaannya sir. Kalau yang malam bacaannya jahar. Ya. Hanya membagi 2, hanya membedakan yang pertama pelan, yang kedua kan keras bacaannya. Pas baca keras mah kabehan ada pasti minimal kayak pasti Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita kan mun maghrib bisa, tapi pas luar kunaon kurang kakarak Malik Yaumidin can surat-surat aja geus ruku ae kan gitu. Banyak. Makanya aneh gitu nya. Kudu ditanyakeun ka jalmina. Kunaon? Mata ukur. Kalau bisa lainnya di kesalahan. Durasina kayak timer. Lamun maghrib misalkan imamna hajidin. Maghrib tikawin bismillah tikawala dolin pakai timer lah. Saya sabaraha menit. Misalkan Enggak pulang sarewa. Sarean itu. ada yang mendapat imam urang teh kakorok ieu pan caritana laut tapi tadi. Urang mah cara taksin. Lamun ta'arufmanirrahim pas di Malik Yaumidin. Hah? Ini hati-hati. Padahal sebenarnya tidak merubah posisi cepatnya. Harusnya karena mengabedakan tiba ngelawan hukum. Kunaon ari maghrib pas tarik meni paranja waktu oge. Nah, ari pas eta kunaon make kitu. Kadang-kadang itu pun masih misteri. Oh itu punya. Padahal ukurannya adalah jika maghrib isya. Jika ukuran jahar baca Al-Fatihahnya sak itu porsina, pas lamun oge sak itu porsina. Terus gitu. Tahu abi pas tarik yang didangkeun ku jelema, pas lamun mah didangkeun langsung ku saha. Allah. Oh Allah kudu leuwih halus. Bila perlu ikhlas di hutan. Nah ini permasalahan di banyak tempat. Paham insyaallah. Nah jadi penting al-jauh. Ini al-jauh lah ya. Nah jadi kesempurnaan al-jauh tadi kita tanamkan ke surah Al-Fatihah. Sekarang ayat kedua.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nu kedua maca di batu. Coba. Ya, terjelasnya, tergenah Parugung. genah kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Ketika du, coba. Coba pencet hidung. Du. Sempurna kan suaranya? Coba tong monyong tapi nyebut du. Coba. Langsung gitu. Tempatnya pun sudah melanggar. Anu kudu kalau warna di rongga mulut, udah terjadi rongga hidung. Itu pun sudah melanggar. Ya. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini di dalam sifatul huruf kita bahas saja dua ayat saja di sini. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cek lagi sifatnya apa saja? Jahar itu apa? Tertutupnya amin. Yang singkatnya ya. Kalau penjelasan dari buku memang panjang, tapi kalau sudah paham tafsir nanti antum pun boleh merasinya dirubah penjelasannya biar lebih singkat, biar lebih ke hati gitu. Itu jahar tertahannya yang kedua sifatnya tawassul, mengalirnya sedikit. Kan ada tiga sifat ada syiddah dan rokhawah, itu sebenarnya yang utamanya. Tawassul itu ada di pertengahan. Ada di pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Maka itu adalah tawassul itu mengalirnya sedikit. Setelah itu yang ketiga apa? Istifal. Kunci istifal apa? Atau senyum. Coba. Jadi punya tegak. Jadi tebal. Kedengarannya jadi tebal kan? Harusnya. Apa sifatnya pertama? Jahar, tertutup angin. Yang kedua, tawassul, mengalir sedikit. Yang ketiga, istifal juga. Karena itu mah rapat mulutnya ya. Alhamdulillah. Jahar. Kedua, tawassul. Yang ketiga, istifal. Alhamdulillahi Jahar. Kedua, syiddah. Yang ketiga, istifal. Nah, Rabb ini rekan-rekan, kesempurnaan huruf yang bertasydid itu wajib kuat menahannya. Rabbi, coba. Rabbi. Nah, tapi ketika keluarnya mendarat pas keluarnya tipis. Tapi Rabbi, tapi Rabbi. Kalau tadi membaca Rabbi ada nggak yang lemah sedikit? Alhamdulillahi Rabbil. Ayat mana kita? Jika nunggah tadi. Kadang menang kuat atau lemah ya? Harusnya kuat. Makanya sifatnya syiddah. Rabbi, coba. Rabbi. Nah, gitu. Jadi ada Rabbi. Ada ini. Rabbi. Iya, dia tipis. Tapi kalau iya itu dia masuk dalam rokhawah, maka dia tidak seperti syiddah, bukan huruf syiddah, tapi huruf rokhawah. Maka tidak dikirim iya tidak, tapi iya. Syiddahnya ada, tapi tidak ditekan, dialirkan suaranya. Iya. Kalau ada yang baca gini, abang kena bertasydid lagi. Iya. Makanya kalau paham sifatul huruf, sifat syiddah ada berapa huruf? 8. Terkumpul dalam kalimat ajib, qatin, bakat, sanes ajib, qatin, bakat. Cek si paham itu dari makan CPS. Jadi dalam ayat itu kubak teh kayaknya. Ajib dal qoko bakat. Itu masuk ke dalam sifat syiddah dan dia tekanannya kuat. Tapi kalau dia masuknya ke dalam sifat rokhawah. Walaupun dia bertasydid, tapi tidak boleh ditekan seperti layaknya tekanan kekuatan syiddah. Paham ya? Bagus seperti pertanyaannya. Rabbi ya tadi Rabb. Coba. Rabbi. Nah,
Cara mengetahui kekuatan syiddah ba ketika bertasydid, coba Rabbi coba. Rabbi. Ada getek tuh mulut tangkap. Getar. Bang getaran itu getek tuh. Coba diulang. Rabbi. Rabbi. Nah, dan ba itu kesempurnaan huruf ba karena dia ada dalam huruf asyafatain, dua mulut rapat, dua bibir rapat sempurna. Rapatnya sempurna. Ba coba. Ba. Rabbi. Rabbi. Sekarang kalau rapatnya tidak sempurna, tidak kuat juga tidak pakai sifat syiddah, leles misalkan lemah jadi kayak Rabbi jadi terbatas. Rabbi atau kuat, harus kuat. Rabbi. Rabbi. Alhamdulillahi Rabbi. Tapi tetap ketika bi menyebutkan bi-nya tidak tepat, tidak Rabbi, tidak, tapi Rabbi. Rabbil alamin. Rabbil apa maksudnya? Yang pertama jahar, yang kedua tawassut, yang ketiga istighfar. Terus dan seterusnya min sama tadi seperti yang pertama. Diulang kembali. Sekarang kita pahami rekan-rekan, kalau antum sudah paham sifat huruf di tahun kedua ini itu udah ada semangat ya. Tahun ketiga kan? Oh, tahun ketiga, masuk ketiga. Kan udah 2 melewat. Gitu. Itu. Jadi seperti ini. Masuk di tahun ketiga ini kita harus mendapatkan ilmunya yang benar nih. Harus mendapatkan ilmunya. Gitu. Maksudnya gitu, Ustaz itu mau nunjukin acan apa itu? Acan. Makanya harus jawab dulu. Hah? Enggak, ini mah kalau sifat huruf lebih ke teknis praktek. Oh gitu. Jadi kalau makhorijul huruf kita pegang yang pertama saja dulu. Nah, cenah kesempurnaan dulu. A I U. Kalau sifatul huruf itu langsung praktek, langsung dipakai gitu. Sifat huruf itu langsung dipakai. Kalau tidak paham sifat huruf, nanti misalkan orang kemungkinan akan berani membaca seperti ini. Bismillah, betul nggak? Kemungkinan gitu kan? Sementara kalau antum paham bahwa lam itu bukan sifat rokoah, boleh nggak dibaca lama gitu? Ditahan lama? Tidak boleh. Bismillah, jadi panjang atau sorakan? Sementara itu sifatnya tawassut itu tidak boleh panjang suaranya, harus pendek, harus Bismillah, Millah gitu. Paham ya? Terus kalau antum Aikoromah memang di luar bacaan tartil di dalam sholat, di luar. Bahkan kuro itu kenapa diperbolehkan? Karena itu masuk ke dalam kesenian membaca Al-Quran dan sanadnya mereka juga ada. Tapi nada kuro itu haram dipakai sholat. Nada kuro tapi kalau menggunakan bagian dipakai sholat, ini maman. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak bukan loh. Allah. Hanya nada nada semua ada ilmunya ya, nanti juga nada. Dan nada yang dipakai kuro itu nggak boleh, bahkan ada sebagian ulama mengharamkan kalau dipakai sholat. Ada kemudian di Jawa kan itu yang hajar. Oh, cuma aja kamu jadi dosa tuh. Lamun dihajarkeun. Begitu. Ya dulu waktu itu ya. Di zamannya Bapak. Seraja Jawa. Jadi kurang. Repet. Kan ada nada namanya bayati, nada sedih misalnya gitu. Kalau nada-nada yang masuk ke dalam nada qiraah yang diperbolehkan dalam sholat seperti bayati misalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boga ini ada gitu kita tenanan kamu itu dipakai. Aya teu dipakai. Make atuh. Oh, urang deui kieu mulai. Dinding dah make ah. Itu diperbolehkan, itu nada sedih namanya. Ya, tapi ada juga ulama yang memang mengharapkan ada itu juga ada. Tapi ada mah hak lah. Tapi kalau yang itu mah sudah mempunyai sanad yang jelas, bayati kurdi, bayati ros dan yang lainnya. Kalau yang saya pakai itu namanya nada jiharkah, nada ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Bismillahirabbil alamin. Itu nada jiharka. Masuk nada ya ceria. Kadang-kadang semangat deh. Makanya di atas tuh di mana-mana di TK nih. Bismillahirrahmanirrahim. Anu diajarkan ku ustazahna. Tadi namanya jiharka. Jiharka. Gitu. Lurus kan? Sok yang milih dari mana? Ada anak Tidak mendukung ini. Oh, tenang. Ayo di upgrade deh. Ayo. Upgrade kemarin motor di upgrade ke Pami 1,5 juta. Kayak diskon juga. Oh, atuh diskon we Ayah diskon, 1,5 juta terus diskon. Lamun Kenapa? udah laris ke suami Mami rada alis. Kemarin itu biasa meser. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan ada di harta atau anak itu ada nada-nadanya. Tapi kalau nada yang dipakai puro itu nggak bisa dipakai sol. Itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan kita kayaknya gitu ya. Jadi hanya yang wajar-wajar saja. Nah kalau tadi kata Papi boleh nggak dengan sengaja melanggamkan nada Jawa haram? Komo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan haram. Ya. Kecuali jika bawaannya seperti itu lagi hajatnya. Misalkan orang Jawa atau orang Sunda pernah tuh di imauan kok aki-aki ada tiga lagu Sunda. Pernah mana misalkan anak pernah di mana? Teman terjadikan kesalahan bagi dia karena memang logatnya gitu, tiba-tiba itu macam orang gitu. Lalu model abdi tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu seperti Orang Jampang kok orang Jampang. Oke. Yang baca itu siapa? Aya kira dana YouTube isi. Sono hayang baca eta ada mau eta sok baca yang itu. Ngan langsung misalkan orang bahagia ningali eta kewalangan. Ada kieu itu namun dosa orang bawa. Nah, tidak boleh ya? Tidak boleh. Nah, mungkin seperti itu rekan-rekan. Barangkali ada pertanyaan seputar bacaan sebelum hajan, sebelum duhur kudu dibereskan heula. Soalnya bisi ke sholat ukur bukan. Maka barangkali ada pertanyaan apa? Pembet. Hanya seputar ini ya. Ini di sana ya. Hanya seputar ini.